Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita coba update, kita fokus lebih ke arah analisa teknikal untuk beberapa meme coins yang kita bahas secara outlooknya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita bisa langsung masuk dulu ke dalam intronya ya. Oke. Nah, balik kita ke dalam videonya. Mungkin di video kali ini kita lebih chill aja, kembali ke dalam beberapa video yang bulan lalu gitu ya, dimana kita lebih bahas teknikal dulu. Kalau kita lihat ya secara overall dalam market crypto sendiri, market continue to up ya dari video kemarin saya di sini, bottom is in gitu ya, dan memang kita bisa lihat bahwa market technically saat ini masih di dalam outlook kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat Bitcoin, mari kita coba update sedikit, mungkin bukan di sini, di yang ini grafiknya ya. Ini masih sesuai outlook sebenarnya. Saat ini di area kisar resistance-nya dia gitu ya. Jadi kita akan lihat apakah dia bisa benar-benar fully breakout di saat ini atau kita ada pullback dulu. Mungkin secara outlook kita bakal lebih seperti ini ya. Pullback dulu baru up gitu ya, atau kita langsung naik aja, mengalami kenaikan langsung hit imbalance-nya di area kisaran 66.000. So ini kita akan lihat ya. Memang kita udah bahas juga, saya udah bahas juga di community gitu ya, Telegram dan lain-lain, potensi sebenarnya untuk market up ya, mungkin di area di sini, bottom is in istilahnya. Nah, kita akan lihat ya, karena weekly close itu juga menjadi satu time frame penting juga ya. Jadi Bitcoin masih in play, masih dalam skenario yang kita bahas di video lalu. Nothing much to update. Kita bahas beberapa altcoins ya. Kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, saat ini masih strong, tapi kita bisa lihat ya, memang beberapa altcoins ini mulai mengalami kenaikan, khususnya meme coins ya, seperti Dogecoin, Swift Hat, Floki, PP, dan lain-lain. Ya, dan saya tahu pasti teman-teman banyak yang mungkin FOMO ya, mungkin mau masuk gitu ya. Jadi saya akan coba update. Nanti mungkin ke depannya kalau teman-teman suka video update, fokusnya ke teknikal aja, cari trade opportunity, feel free to comment di bawah gitu ya. Jadi saya lebih bisa sering update kalau misalnya untuk teknikal seperti ini. Fear and Greed Index kita di area 67 ya, jadi memang sudah jauh lebih membaik gitu ya. Walaupun technically sebenarnya kita belum clear, belum oke, kita masuk up only mode gitu ya. Tapi saat ini udah mulai kelihatan secara konfirmasi yang ada. Ya. Nah, saya akan bahas mengenai outlook di altcoins ya, karena Bitcoin technically masih sama outlooknya. Nah, let's start with altcoins. Jadi saya perhatikan ya, kalau teman-teman lihat ini beberapa hari terakhir, meme coin, secara khususnya meme coin yang di Solana, teman-teman ya, meme coin di Solana chain itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Kalau menurut saya salah satunya sebenarnya yang menjadi reason atau alasan kenapa mereka mengalami kenaikan itu dari Franklin Templeton. Franklin Templeton adalah salah satu biggest institutions ya di dunia dengan aset under management kalau nggak salah sekitar 1,5 triliun sampai 2 triliun dolar ya. Dan dia tanggal 2 Mei ini memang dia create research paper about Solana ya. Dan kalau teman-teman perhatikan dalam beberapa pada saat market dip gitu ya, kalau teman-teman perhatikan pada saat market dip, Solana itu menjadi salah satu kripto yang technically recovery-nya paling cepat ya. Bukan hanya dip kemarin saja, tapi kalau kita lihat dari dip sebelumnya gitu ya, dari 2023 atau bahkan waktu dip di sini Januari, itu dia cukup strong gitu. Dan ditambah dengan adanya ini Franklin Templeton punya research paper, ini mungkin menjadi outlook, bukan outlook tapi support tambahan lah untuk Solana. Nah, mereka play-nya di mana gitu kalau kita perhatikan. Jadi kalau saya lihat Solana it's good gitu ya. Malah ini cukup hot ya. Kalau kita lihat Solana ekosistem, Solana pun naik sekitar 6%-an atau bahkan 20% kalau kita lihat dari bottom-nya nih. Tuh, naik sekitar 22%. Jadi salah satu leader di market saat ini. Ya, dan saya expect ini untuk continue mengalami kenaikan. Ini saya sempat bahas juga di community. Kalau misalnya big caps, mungkin Solana is quite bullish. Kalau kita dari struktur sendiri, ini retrace 2 kali, teman-teman. Jadi kalau secara take profit, ini saya udah labelin sebenarnya 170 paling TP1 istilahnya ya. Lalu ada di previous high kita kemarin. Lalu sini previous all time high-nya dia paling tinggi 260. Ya, tapi kalau saya rasa dengan momentum Solana seperti ini,
ya tidak cukup besar kemungkinan di mana Solana ini bisa break all time high. Ya bakal mungkin menyentuh angka 300 atau bahkan $500. Ya, tapi kita akan do case by case ya. Tapi saat ini it looks bullish, teman-teman. Dengan ekosistemnya plus Solana itu apply on meme coins juga gitu. Jadi kalau kita lihat juga istilahnya meme coins ini menjadi pilihan retail gitu. Retail-retail yang kecil-kecil Solananya naik, mereka lebih prefer untuk main di meme coins. Nah, ada dua meme coins yang sebenarnya cukup hot di Solana, which is Doge Swift Hat ya, Wave, dan juga Bong ya, Bong teman-teman. Nanti kita bahas teknikalnya. Let's say mungkin kita lihat Wave ya, Wave dulu. Kalau kita lihat Wave, kalau lihat secara time frame daily sebenarnya ini menarik karena dia break resistance, break trend line di sini strong juga. Jadi saya rasa sebenarnya dalam untuk daily close sendiri harusnya di atas trend line gitu ya, di atas trend line. Target saya secara short term untuk Wave sendiri di sini teman-teman udah lihat mungkin secara label itu di area ini $4,2. Ini akan menjadi nearest target sih sebenarnya untuk Wave ini, naik sekitar 20%-an. Tapi ya perlu diketahui Wave ini naiknya udah cukup signifikan teman-teman ya. Dari Maret baru listing ya, tapi kalau teman-teman yang lihat sebelum Maret itu naiknya udah ratusan atau bahkan ribuan persen gitu. Tapi ya kembali lagi, ini kita play on Solana meme coins ya, jadi saya case by case. Secara time frame 4 jam gitu ya, kalau teman-teman looking for a dip, kalau misalnya mereka mulai mengalami penurunan, ya Wave mungkin di area kisaran ini. Mana ya? Kisaran ini untuk trade short term aja ya, teman-teman. Kisaran 1,3 ya, ini adalah di area demand zone lah istilahnya untuk Wave ya, Doge Swift Hat. Baru istilahnya kalau misal play, let's say dia playing out, mungkin turun dulu baru mulai uptrendnya lagi gitu. Ya, tapi kita lihat biasanya kalau meme coins hype terus ya dia tiba-tiba naik aja gitu. Tapi kalau saya look untuk buy the dip, mungkin area di sini. Plus dia bisa retest juga trendline-nya. Ya, cukup banyak yang kita mau bahas juga. Kalau Bong, tadi saya screening sedikit. Bong ini sebenarnya yang paling menarik ya untuk beberapa chart meme coins. Karena kalau Bong teman-teman lihat, ya ini di area daily time frame-nya ini kelihatan nih. Kalau kita buat ini ya istilahnya pattern, ini dia membentuk seperti inverse head and shoulder pattern. Ya, inverse head and shoulder pattern. Jadi ini looks bullish. Asalkan dia bisa flip this ya. Dia bisa flip pattern ini inverse head and shoulder, flip, retest lagi kembali di sini lalu mengalami kenaikan. So, ini adalah play untuk Bong saat ini. Bong by the way kita lihat ya, masih ranking 56 ya. Tapi kalau saya nggak mau terburu-buru juga karena dia belum breakout istilahnya ya teman-teman. Jadi jangan terlalu buru-buru, play on dip aja. Jadi kalau misalnya dia turun baru bisa buy more istilahnya ya. Kalau Bong yang saya perhatikan itu di area kisaran this box juga. Mungkin saya kasih area level price targetnya aja ya. Nah, kisaran area inilah. Jadi turun sekitar 7%-an ya. 2583 dengan nolnya 4 angka di belakang koma. Ya 26 lah gitu kalau teman-teman mau lihat Bong. Ya area ini secara daily struktur wise quite bullish juga. So yeah, definitely something to watch dengan pattern seperti ini. It's cukup menarik ya. Targetnya dulu deh, kita coba lihat target ya. Ini istilah kayak live analisa juga nih. Kalau target wise, kalau saya menurut saya, kalau misalnya kita tarik let's say Fibonacci dari sini ke area ini gitu ya. Sebenarnya target dia bisa lebih tinggi lagi di area kisaran 0,00111382 ya. Definitely ini akan menjadi target berikutnya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat golden ratio-nya, nah ini targetnya. Tapi untuk short term-nya kita at least bid high kita dulu nih yang di area 4 Maret gitu ya. Atau mungkin menurut saya untuk naik sekitar 40%-an dengan momentum seperti ini, let's say dia flip, kita bisa lihat juga dari sini, dari area bawah sini ke atas gitu ya. Jadi ini menjadi short term target kalau misalnya inverse head and shoulder ini play gitu. Ini kisaran 0,006530 ya. Ini saya lihat dari Bong. Jadi kalau misalnya dia bisa flip, ini 100% trade move lah istilahnya. Kalau memang patternnya ini cukup clean soalnya ya, dan ini belum play out.
That's Bong ya. Of course kita harus bahas satu meme coin favorit saya. Ya ini saya udah sharing juga di YouTube publicly, which is PP. Ya. PP menurut saya PP ini menjadi mungkin meme of the season atau meme of the bull run kali ini ya. Dan untuk saat ini year to date gitu ya, memang PP ini membuktikan bahwa dia cukup strong. Ya kemarin kita lihat nih, kalau kita lihat secara teknikalnya pun kemarin sempat turun ya, retest golden pocket ya, retest golden pocketnya. Ya, PP itu retest golden pocketnya di sini, lalu mulai naik gitu ya, dan ini dalam beberapa hari terakhir baru mulai breakout, sign of breakout. Ya kalau menurut saya sih dengan momentum seperti ini, at least dia bisa hit all time high dia sebelumnya, which is ini sekitar 20%-an ya, 22% kalau dari harga sekarang. Tapi memang secara market cap PP udah lumayan gede sih. Ya ini kalau turun pun di sini sekitar 7%. Ini area kisaran 80 ya, 80. Tapi kita kalau lihat PP secara market cap sendiri, I think udah di area kisaran top 30. Nah, top 28 ya, top 28 untuk PP, dan naik dalam 7 hari terakhir 25%. Jadi ya better wait on pullback juga. Tapi memang price actionnya saat ini cukup strong sih kalau menurut saya untuk PP ya. Jadi potensial long itu di area kisaran 85, let's say dia pullback, mulai mengalami kenaikan lagi gitu. That's for PP. Kita mungkin lihat news terbaru ya, news terbaru baru beberapa jam terakhir gitu, yaitu adalah Dogecoin ya. Di sini kita bisa lihat breaking news, Tesla updated their payment methods to include Doge. Ya, jadi Dogecoin ini akan di-accept di beberapa select products untuk Tesla. Dengan news ini, Dogecoin pump. Kita bisa lihat, nah, pumpnya cukup tinggi ya. Jadi sebenarnya underperform. Kalau teman-teman lihat yang tadi saya bahas PP, Bong, Wave, dia udah mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Dogecoin ini baru signifikan naiknya karena news tersebut gitu ya. Tapi secara weekly ya, kalau kita lihat secara weekly, Dogecoin ini cukup menarik ya. Karena saya lihat di sini istilahnya, kalau teman-teman lihat yang ini, let's say di sini adalah supportnya. Let's say ini adalah support ya. Ini ada support gitu ya. Ini kita bisa lihat nih, dia holding support quite well ya teman-teman. Bahkan di sini ada istilah liquidity grab, turun tapi di hold terus nih di area ini. Jadi menurut saya dengan potensi seperti ini, there is a possibility untuk dia mulai mengalami kenaikan juga. Jadi walaupun saya lihat PP berpotensi, tapi lihat looking at Dogecoin dengan pattern seperti ini, ya at least mungkin dia untuk testing area atas seperti ini di area kisaran berapa nih? 0,3 ya, 0,3 dolar, naik sekitar 90%, ada possibility ya untuk resistance terdekatnya untuk Dogecoin. So watch out for Dogecoin ya. Dan kalau kita lihat secara money movement ya dari Dogecoin, biasanya akan berpindah ke Shiba juga. Jadi teman-teman bisa langsung lihat Shiba. Shiba belum breakout. Ya ini breakout. Lalu kita lihat dari sini testing area supportnya ya, balik ke area supportnya. Di sini kita lihat dia konsolidasi beberapa kali ya sini. So it's good, another good thing gitu ya untuk Shiba. Jadi ada possibility juga dia mulai movement up lagi ya. Tapi kembali lagi, kalau Shiba let's say kita cek di one day time frame, kayak belum breakout sih ya. Ini baru mau breakout ya, teman-teman bisa perhatikan lah istilahnya. Kalau misalnya dia mulai ada kenaikan nih ya, trendline ini volume besar, konfirmasi breakout, ini bisa play on breakout ya. Cukup menarik juga sih sebenarnya ini ya, karena dia belum terlalu signifikan. Let's say untuk short term pun I think Shiba is a good play. Sorry, saya cek di time frame 4 jam aja. Nah, kita lihat nih, mungkin dia akan konsolidasi dulu baru mulai mengalami kenaikan. Definitely look for Shiba ya. Untuk kalau short term tuh areanya kisaran ini sih. Short term ini mungkin bisa day trade. Ini naik sekitar 14% aja, mungkin hit level ini juga cukup menarik teman-teman ya. Tapi belum terlalu banyak yang kita bisa lihat dari Shiba. Tapi ya secara price action, meme coin justru leading the market untuk beberapa hari terakhir gitu ya.
Jadi kira-kira ini aja, kita memang fokusnya untuk technical, sedikit lebih light gitu teman-teman untuk kontennya. Ya kembali lagi, kalau teman-teman suka seperti ini, update, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan komen kalau teman-teman suka. Mungkin saya akan bahas seperti ini lagi gitu ya. Dan thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.